Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar berdoa dan meminta kepadanya. Doa itu adalah istid'a'ul 'abdi li rabbih wa munadatuhu ilaihi. Memanggilnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Itu adalah doa. Dan janji Allah, barang siapa yang berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah janji Allah dalam Al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Qala rabbukum, berkata Tuhanmu, ud'uni, berdoalah, memintalah kepadaku, astajib lakum, maka aku akan menerima untuk kalian. Itu janji Allah. Allah yang memerintah, Allah yang menyuruh, dan Allah yang akan menerimanya. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah pasti menepati janjinya. Jadi kita jangan khawatir bahwa lantunan-lantunan doa kita tidak diijabah oleh Allah. Jangan was-was hati kita. Kita harus yakin. Harus menancapkan keyakinan dalam hati kita bahwa lantunan-lantunan doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa ijabatul doa, diijabahnya doa ini, manfaatnya kadang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang muajjal, kadang ditunda, diberikan nanti di akhirat. Itu yang harus kita pahami, bahwa manfaat doa kadang diberikan di dunia, disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kadang ada yang muakhir, ditunda oleh Allah dan diberikan nanti di akhirat. Kalau berbicara masalah diijabah atau tidaknya, itu pasti diijabah. Tidak ada doa yang ditolak. Doa itu semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama mengatakan ada 3 macam doa. Ada 3 macam doa. Pertama, du'aun mustajabun. Du'aun mujabun. Doa yang diterima, doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang dikabul, imma dikabul, diterima oleh Allah di akhirat, maupun nanti diberikan dikabul, diterima di dunia, maupun nanti diberikan di akhirat. Itu ijabah. Ada doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk menghapus dosa-dosa. Ada. Jadi terkadang doa-doa yang kita lantunkan, doa-doa yang kita bacakan, itu manfaatnya tidak diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala secara instan. Itu apa fungsinya? Fungsinya kadang untuk menebus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dosa-dosa yang kita perbuat, itu fungsinya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala manfaatnya tidak diberikan langsung, secara langsung. Atau doa-doa yang kita lantunkan itu, yang kita sampaikan itu, raf'un lidarajat, untuk mengangkat derajat, untuk mengangkat derajat kita, untuk mengangkat level semisal status sosial kita. Makanya doa-doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat kita. Dan saya meyakini itu, karena saya merasa dan saya yakin saya bisa menyelesaikan studi saya
bisa kuliah di Al-Azhar, bisa kuliah di UINSA Surabaya, itu tidak lepas, yang saya rasakan tidak lepas dari doa kedua orang tua dan doa guru-guru. Itu yang saya rasakan. Barokah doa mereka berdua ini, saya bisa menyelesaikan studi saya. Karena kalau diukur secara materi, tidak sampai. Kalau ukurannya materi, tidak sampai. Tidak masuk akal, maksudnya tidak masuk akal saya bisa kuliah di Al-Azhar, kuliah di UINSA Surabaya. Itu semuanya adalah barokah dari doa-doa yang disampaikan oleh guru-guru saya dan doa yang disampaikan oleh kedua orang tua saya. Itu yang saya rasakan selama ini. Ulama mengatakan bahwa ada cara-cara agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting diketahui, karena kalau kita tidak tahu cara-caranya, maka kita berdoa ngasal. Tidak tahu karena tidak tahu cara-caranya, maka kita dalam berdoa asal-asalan, sembarangan. Jangan sampai begitu, menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan umur, menyia-nyiakan kesempatan. Maka kita pelajari, kita ketahui tata cara berdoa yang baik agar segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama menyebutkan ada beberapa tata cara. Pertama, berdoa yang baik harus mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Permasalahan tentang mengangkat kedua tangan ini dijelaskan di beberapa hadis dan dipraktekkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di suatu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa bersama para sahabat. Nah, pada saat itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat ketiaknya berwarna putih. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sangat tinggi. Sampai apa? Sampai kelihatan ketiaknya. Itu berarti Rasulullah mengangkat tinggi sampai begini. Maka tidak salah juga kita mengangkat tangan tinggi seperti yang dipraktekkan oleh beberapa habaib, beberapa ulama, seperti yang dipraktekkan oleh Habib Umar semisal. Habib Umar berdoa kadang tinggi, atau para habaib yang lain ketika berdoa tinggi. Itu ada dalilnya. Jangan gampang kita menyalahkan, menghujat, mengkritik, atau mengatakan kalau berdoa tangannya sampai di atas kayak ini tidak diterima. Jangan. Itu ada dalilnya, ada landasannya, bahwa Rasulullah ketika melaksanakan sholat istisqa, Rasulullah mengangkat tangannya sampai kelihatan ketiaknya. Berarti tinggi. Itu masalah mengangkat tangan. Nomor 2, di Arafah, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bi Arafah." Saya melihat Rasulullah berdoa di Arafah. Wa yadahu ila sadrihi, dan kedua tangannya lurus ke dadanya. Begini. Kedua tangannya lurus ke dada. Berarti Rasulullah mengangkat kedua tangan lurus di dada, lurus di depan dada. Ada lanjutannya hadis, kastid amil miskin, seperti orang miskin meminta makan, mengemis. Biasanya kan gini orang miskin meminta makan. Jadi sama-sama ada dalilnya. Mengangkat tangan yang sampai kelihatan ketiak berarti
ke di atas, atau mengangkat tangan lurus di depan dada. Itu sama-sama ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya itu yang tidak mengangkat tangan, berdoa tetapi tidak mengangkat tangan. Nah, ini yang bermasalah. Jangan sampai kita berdoa tetapi kedua tangan kita tidak diangkat. Itu yang bermasalah. Karena kayak meremehkan seperti itu. Kan ibaratkan begini. Kita meminta ke seseorang tetapi memalingkan muka, itu tidak akan diberikan. Maka ketika kita meminta, harus meminta dengan sopan. Meminta ke sesama saja kita dengan sopan, apalagi meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan ini merupakan salah satu tanda keseriusan dalam berdoa. Salah satu tanda niatnya baik dalam berdoa. Kalau tangannya tidak diangkat berarti dia sudah tidak serius, sudah tidak acuh, tidak acuh dalam berdoa. Jadi harus serius kita berdoa, insya Allah cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2 yang harus diperhatikan ketika berdoa ialah iftiqarul qalbi wa faqatuhu, ay sidqul ittirar. Ya. Hati kita harus merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ketika berdoa kita harus khusyuk. Hati kita ingat kepada Allah. Bahkan para ulama mengatakan begini. Doa yang khusyuk itu seperti apa? Ada dua macam. Pertama, doa yang macam doa khusyuk ialah lisan mengatakan, hati juga mengatakan yang sama. Seperti lisan mengatakan, melafalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka dalam hati kita terlintas juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu berarti doanya dalam keadaan khusyuk. Atau kata ulama, doa khusyuk itu seperti melafalkan Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lisan melafalkan, hati merenungi maknanya. Hati merenungi maknanya. Itu adalah doa khusyuk. Atau bahkan ada sebagian dari masyarakat kita yang terkadang tidak tahu maknanya, tidak tahu artinya. Tetapi dia yakin meminta kepada Allah, tetapi hatinya bersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Karena hatinya merasa sangat butuh, sangat sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, butuh kepada Allah. Meskipun tidak tahu artinya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dari masyarakat kita ya yang kadang berdoa menggunakan bahasa Arab dan itu tidak tahu artinya. Tidak apa-apa, yang penting yakin bahwa minta kepada Allah, butuh kepada Allah, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika berdoa, hati kita harus khusyuk. Harus khusyuk. Ay hudurul qalbi. Hati kita harus hadir. Hati kita harus hadir. Ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadisnya, innallaha la yastajibu du'aan min qalbin lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengijabah, tidak menerima suatu doa dari hati yang lupa.
lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika hati kita tidak bisa melafalkan doa yang sama seperti yang dilafalkan lisan, maka kita renungi arti doa tersebut. Ketika dua-duanya tidak bisa, doanya juga artinya juga tidak faham, tidak tahu, maka kita usahakan ketika berdoa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan minta kepada yang lain. Itu yang harus kita tahu caranya agar doa kita diijabah oleh Allah, cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 yang harus kita diketahui, ada perbedaan kata ulama antara doa dan zikir. Nah, ini nanti ada pembahasan khusus tentang zikir ya. Namun sekilas ya, perbedaan doa dan zikir. Kalau doa lebih afdal, lebih utama disampaikan secara sir, yakni diucapkan dengan suara yang lirih, suara yang pelan. Kita resapi, kita renungi maknanya, kita hayati dalam pikiran kita. Kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ketika berdoa. Jadi ketika berdoa, agar doa kita segera cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alangkah lebih baiknya dilakukan dengan cara sir. Dengan cara sir. Dengan suara yang lirih, bukan suara jahar keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Tuhanmu tadarruan, dengan rendah diri. Dengan rendah diri, merasa dirinya tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa dirinya sangat membutuhkan Allah. Merasa bahwa dirinya tidak punya daya apapun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita lakukan. Kemudian wa khufyah, menggunakan suara yang lirih ketika berdoa. Itu perbedaan kata ulama. Ketika berdoa harus menggunakan suara yang lirih, ketika zikir harus menggunakan suara yang keras. Itu adalah tiga tata cara berdoa agar doa kita selalu segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.